Pernah nggak saya meminta sama kalian? Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu. Aku selalu berharap sih Pak, ada orang baik yang bakal bisa nolong Agus gitu. Bisa ngeliat, bantu saya. Saya minta sama Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya. Agus mohon, Mbak Novi. Iya. Nanti kita bantu ya dari yayasan ya. Perasaan kemarin baru aja ngomong Agus sedih banget. Lah sekarang kenapa lantang banget ngomongnya Agus? Emang bener ya ada pepatah yang bilang air susu dibalas dengan air tuba, kacang lupa ame kulitnya. Itu beneran terjadi ternyata. Kata gua mah taubat dulu Mas Agus ya, masa orang yang udah ngebantuin lo dilaporin ke polisi. Tenopi dilaporin dia ke polisi dengan alasan katanya keluarganya udah dipermalukan. Wow. Maksud gue mah kalau yang udah mah udah gitu kan. Ya kan awal mula yang minta pertolongan si Agus nemuin Tenopi minta bantu, ya dibantu. Sampai Tenopi juga minta tolong sama beberapa teman artisnya buat nge-up nih kasus, masuk di podcast, sampai ada donasi dapat 1,5 M. Itu pun gak ada terus terangnya sama Tenopi. Ya Tenopi kan nanya awalnya, udah dapat terkumpul berapa donasinya Mas? Sama si Mbak ini nih sama sepupunya. Udah dapat 500 juta nih Teh. Mana mutasinya? Coba dong dilihat. Karena ini uang donasi harus berbentuk transparan, nggak boleh ada yang disembunyikan. Keesokan harinya udah berubah lagi, udah 1,5 M Teh. Ya kali dalam sehari 1 M nambahnya. Ketika ditelusur itu uang beberapa dipakai buat apa ya lu tahu? Buat bayar utang keluarganya. Gimana orang nggak gedek tuh, duit harusnya buat pengobatan. It's okay kalau mau ada keperluan lain, it's okay, nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah di sini mata tuh belum sembuh, uang udah dibagi kemana-mana. Itu uang donasi, bukan uang warisan. Orang donasi itu buat supaya matanya sembuh. Tujuan awal buat menyembuhin matanya dulu. Ada perawatannya intensif. Tapi ternyata udah dibagi ke sono, ke sini, ke situ, bayar utang, bayar ini. Aduh. Gue yakin yang udah donasi juga pasti kecewa banget Mas kalau udah kayak gitu caranya. Gue di sini bukan ngebela Tenovi ya, tapi beneran ini tuh menurut gue kayak gue udah capek lo ngebantu lo, tapi cara lo gini, malah ngelaporin balik gue. Gitu perasaannya. Apalagi katanya ada dokter yang menurut gue nggak masuk akal ya. Dokter mengarahkan dia buat pakai BPJS. Dokter mana yang ngarahin buat pakai BPJS? Setahu gue kalau mau cepat urusannya bayar normal, pakai umum. Kalau BPJS pun nggak semuanya bisa di cover sama BPJS. Makanya orang buka donasi buat dia bisa berobat secara umum. Memang BPJS itu hak setiap warga negara buat pakai. Memang bener. Gue nggak ingkarin itu, tapi alangkah lebih baiknya biar perawatan itu lebih maksimal menggunakan uang, menggunakan umum. Makanya ada itu donasi. Aduh, tapi jujur ya, semenjak kasus ini gue jadi nggak respect banget sama Mas Agus. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Coba kalian komen juga di bawah. Pria berinisial A yang merupakan mantan rekan kerja Agus Salim, korban penyiraman air keras, mengungkap sosok asli Aji. Aji adalah pria yang menyiram Agus dengan air keras di wilayah Jakarta Barat. Kepada polisi, Aji mengaku sakit hati dengan perkataan Agus. Agus di podcast Denny Sumargo mengaku menegur Aji secara baik-baik. Namun, di media sosial Instagramnya, A membantah pengakuan Agus tersebut. A yang pernah bekerja bersama Agus selama 1 tahun mengaku mengetahui dengan detail bagaimana pria tersebut saat memarahi anak buahnya. Hey, kalau Agus menegurnya baik-baik, tidak akan Aji melakukan hal tersebut. Saya tahu bagaimana Mas Agus kalau negur orang bikin nyesek, sakit hati, tulis A. A lalu menambahkan selain resign, banyak juga karyawan yang membuat menangis karena dimarahi oleh Agus itu. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Sedih Agus rasanya gitu. Agus yang korban, Agus dikasih orang, tapi dibuatin masalah, sampai masalah itu nyebar. Ternyata benar ya teman-teman, ending pemikiran seseorang itu ternyata memang sangat sulit untuk diprediksi. Hal ini pun yang terjadi kepada si Agus. Nah, kalau kalian ngikutin podcast-podcastnya Bang Densu dan Teh Novi, itu di sana kan sudah terjadi kesepakatan saling maaf-maafan gitulah. Dan Teh Novi udah minta maaf juga karena udah salah sangka, dan si Agus dan keluarganya pun itu sudah minta maaf.
atas kesalahpahaman dan ketidaktahuan mereka. Dan saya rasa di sana semuanya sudah clear ya, tinggal nunggu eksekusi selanjutnya, kira-kira si Agus ini mau ngikutin pengobatan apa atau mau ngebangun apa. Yang jelas selama itu masih bersangkut pautkan dengan si Agus, maka pihak yayasan masih terus akan menanggung hal itu. Dan di sini Bang Densu itu mengatakan kalau uangnya sampai diambil oleh Teh Novi, maka saya sendiri yang akan sikat Teh Novinya, dan uang kamu yang 1 miliar sekian itu tadi, saya yang akan kembalikan 100% kepada kamu dengan uang pribadi saya. Dan hal ini sepertinya sudah menjadi jaminan juga, karena gini, orang-orang seperti Teh Novi dengan Bang Densu itu tentu mereka itu sangat menjaga kepercayaan dan kredibilitas. Masa iya mereka akan menghancurkan harga dirinya hanya dengan uang 1 miliar, sementara melihat bagaimana proses mereka untuk membangun kepercayaan itu nggak semudah itu. Dan juga kalau ngelihat aset-aset yang mereka punya itu lebih daripada uang yang ada sekarang itu, dan tentunya mereka akan sangat menjaga itu, karena terpenting dari mereka itu adalah nama dan kredibilitas mereka sebagai public figure. Nah, kalau saya pribadi ngelihatnya kayak gini ya, apa yang dilakukan oleh Agus ini itu justru hanya akan memperkeruh keadaan ya. Kalau misalkan memang pengobatan itu udah nggak bisa dilakukan dengan kondisi matanya yang udah telat atau gimana gitu ya, itu tinggal dikomunikasikan aja langkah selanjutnya apa yang diambil oleh si Agus. Karena melihat juga dari Teh Novi, sebenarnya Teh Novi ini hanya mengutamakan kemanfaatan dari uang donasi yang masuk, itu semuanya harus tersalurkan kepada Mas Agus dan bukan justru dibagi kemana-mana. Di sisi lain, banyak kasir perempuan yang dibikin nangis sama si Agus. Cara dia negur itu tidak biasa, ngebentak, kasar ngomongnya, tulis A, mantan rekan Agus. A meminta netizen untuk tidak langsung menghakimi Aji. Ia mengaku jika tidak bisa mengontrol emosi dan bersabar, mungkin dirinya akan melakukan hal yang sama dengan Aji. Setahun bekerja, A akhirnya lebih memilih resign. Please, jangan langsung ngejat si Aji. Oke, memang perbuatan Aji baik sampai harus menyiram air keras ke Mas Agus, tulis A. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau saya tidak sabar menghadapi atasan yang kayak gitu, mungkin saya akan ngelakuin hal yang sama. Ingat ya Mas Agus, itu paling nggak mau disalahkan. Pokoknya dia ngerasa yang paling benar, imbunya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia? Tuh, aku gatal lihat tingkah laku si Agus nih. Gue kecangkrem lu Gus. Lu capek-capek lu, suruh berobat untuk udah punya uang ya, untuk berobat, fokus ke berobat kamu itu supaya sembuh. Malah mau niat ngelaporin Teh Novi ke polisi. Aduh, otaknya kada kemana ya istrinya Wawanya. Udah tahu si Agus lagi sakit, mungkin juga istrinya gini bilangnya, udahlah abang, uangnya jangan dipakai apa-apa, jangan pakai berobat mah pakai BPJS aja, biar uangnya awet, biar nanti kita bisa beli apa aja pakai uang itu, kan sekarang kamu nggak bisa kerja. Terus kata Wawanya, ya Gus, udah Wawa aja yang ngurus-ngurus semuanya di rumah sakit, udah pakai BPJS aja biar uangnya utuh gitu kan, pasti kan gitu. Terus saudara Wawanya, anak-anak Wawanya, ya Bang Agus, lumayan loh uangnya nih, udah terkumpul 1,5 M, lumayan kan buat kita shopping, buat kita beli anu, buat pegangan Mas Agus ke depannya, gitu kan otaknya kan. Jadi pakai BPJS aja gitu kan, gitu kan. Jangan mau kalau diserahin ke Teh Novi, ntar uangnya dia yang ngatur, ntar habis ke rumah sakit, ntarnya nggak ada sisa, biar operasi itu mahal Gus, pakai BPJS aja. Pasti gitu kan. Si Agus dihasutin. Jadi Agus berpikir, oh iya juga ya. Kamu Gus, cerdas sedikit apa Gus, kamu Gus, Agus. Kita lihat dari video yang terakhir di YouTube Denny Sumargo pada Jumat 27 September 2024. Agus mengungkap kronologi kejadian penyiraman air keras Aji. Agus menyebut ia memang pernah menegur
pelaku. Jadi, kan ada orderan, karena dia masih baru kurang lebih 1 minggu dia kerja, dibilangin jangan dulu pegang customer, tapi tetap aja dijalanin. Cuman nanti kalau salah, pasti saya yang ditegur. Terus waktu customer order, dia nggak catat pesanannya, sampai customernya komplain, karena makanannya nggak datang-datang, ujarnya. Perselisihan tersebut kemudian semakin keruh saat emosi mulai memuncak. Agus menuturkan bahwa dia mendapatkan ancaman dari pelaku akibat perselisihan tersebut. Dia mengancam ke saya. Nah, 1 hari setelah kejadian itu, malamnya saya langsung disiram, kata Agus. Aksinya kemudian terekam oleh kamera pengawas yang menunjukkan 2 orang berboncengan motor melakukan penyiraman terhadap pengendara motor lain. Karena siraman air keras itu, Agus kini terancam buta seumur hidup. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudahan TV, pamit, sampai jumpa.